Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih membahas masalah klaim dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Di tahun 2002 ini, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan peraturan baru bagi kalian yang akan klaim dana JHT. Tentunya berita ini sudah tersebar luaskan di seluruh media sosial. Mungkin kalian juga sudah mengerti akan berita ini, tetapi kalian belum paham nih maknanya gimana dan prosedurnya gimana, cara dan syaratnya untuk mengeklaim dana JHT di peraturan tahun 2002 ini. Jika kalian penasaran, tonton sampai habis. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022. Oke, di sini Kementerian Ketenagakerjaan itu menerbitkan peraturan baru nih terkait tata cara dan persyaratan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan, yang mana isinya itu intinya peserta hanya boleh mengeklaim dana JHT-nya ketika usianya itu 56 tahun. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT yang diundangkan tanggal 4 Februari 2022. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan itu baru mengundangkan atau baru menetapkan peraturan ini tanggal 4 Februari 2022, dan untuk masa berlakunya itu setelah 3 bulan ketika peraturan ini diundangkan. Jadi kalau Februari diundangkan, jadi masa berlakunya 3 bulan ke depan itu otomatis di bulan Mei. Lalu apa sih isi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT? Di sini ada 3. Yang pertama, peserta yang mencapai usia 56 tahun. Jadi buat kalian nih, ketika kalian udah resign atau kalian kena PHK dan atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, itu kalian hanya bisa mengeklaim dana JHT-nya ketika umur kalian itu 56 tahun. Lalu syaratnya apa aja sih ketika kalian mau klaim? Jadi syaratnya itu yang pertama adalah kalian harus memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua KTP atau kartu identitas lainnya. Dan untuk poin yang kedua, peserta mengalami cacat total tetap. Maksudnya gimana? Ketika kalian bekerja nih, terus kalian itu terjadilah kecelakaan yang mana mungkin nauzubillah ya, misalkan tangan kalian putus atau kaki kalian itu putus, itu dinamakan cacat total tetap. Nah, ketika kalian mengalami hal tersebut, kalian boleh mengeklaim dana JHT-nya sebelum di umur 56 tahun. Dan penjarahan itu bisa dilakukan 1 bulan setelah kalian mengalami kecelakaan atau kalian mengalami cacat total tetap. Syaratnya apa aja nih? Yang pertama, kalian harus memiliki kartu peserta BPJS. Nah, yang kedua, kalian itu harus memiliki surat keterangan dari dokter bahwasannya kalian itu benar-benar mengalami cacat total tetap. Dan yang ketiga, tentunya kalian memiliki KTP atau identitas lainnya. Untuk poin yang ketiga, peserta telah meninggal dunia. Lalu bagaimana kalau semisalkan peserta itu meninggal dunia, apakah bisa diklaim? Di sini dijelaskan bahwasannya ketika ada peserta yang meninggal dunia, itu bisa mengeklaim dana JHT-nya dengan cara diwakilkan. Siapa yang boleh mewakilkan? Yang boleh mewakilkan adalah ahli waris. Ahli waris dari peserta. Siapa sih ahli waris itu? Ahli waris adalah suami atau istri, anak, saudara kandung, orang tua, atau bahkan mertua atau pihak yang telah diwasiatkan. Nah, di sini syaratnya apa aja sih? Jadi syaratnya harus memiliki kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terus ahli waris ini harus memiliki KTP. Nah,
karena pesertanya sudah meninggal, jadi harus wajib menggunakan adanya surat keterangan kematian. Karena di sini pencairannya diwakilkan oleh ahli waris, di sini harus ada surat ahli waris dari pengadilan. Dan yang terakhir adalah kartu keluarga. Kartu keluarga biasanya digunakan untuk mengecek apakah benar peserta yang telah meninggal dunia tersebut, apakah ada kaitan keluarga antara si peserta yang meninggal dengan ahli waris yang diwakilkan. Lalu gimana nih kalau semisalkan peserta BPJS-nya itu ternyata adalah orang asing yang bekerja di Indonesia, kemudian ternyata peserta tersebut meninggal dunia. Jika merupakan warga negara asing, di sini syaratnya itu tetap dengan ahli waris, yang mana di sini ada syaratnya itu berbeda dengan peserta yang ada di Indonesia. Jadi tetap kartu peserta itu harus wajib ada. Terus ada surat kematian, surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat peserta berasal. Semisalkan peserta tersebut berasal dari Eropa, jadi ahli warisnya itu harus membuat nih surat keterangan ahli waris di kantor perwakilan negara. Dan yang terakhir, harus ada paspor. Oke, itu adalah isi dari peraturan Kementerian nomor 2 tahun 2022. Jadi menurut kalian dengan peraturan ini akan memudahkan atau menyulitkan kalian sebagai pekerja? Berilah masukan di kolom komentar supaya dari teman-teman juga tahu nih keluh kesahnya gimana dengan adanya peraturan ini. Oke guys, sekian dari aku, semoga bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian bagi kalian pekerja di Indonesia. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.